Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nabtadi bidu'ai talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang sampai pada ayat yang ke-9 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Ini masih menjelaskan tentang kondisi masyarakat Islam, bahwasanya masyarakat yang oleh Allah sudah dibangun sedemikian rupa, mungkin terjadi permasalahan di antara mereka. Apa permasalahan yang terjadi? Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu wa in ta'ifatani, dan jika dua kelompok minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang, fa aslihu, maka damaikanlah, bainahuma, di antara keduanya. Fa in baghat, maka jika berbuat aniaya, ihdahuma, salah satu dari keduanya, dua ta'ifah tadi, alal ukhra, atas yang lain, faqatilu, maka perangilah, allati tabghi, yang berbuat aniaya, hatta tafi'a, sehingga dia kembali, ila amrillah, kepada perintah Allah. Fa in fa'at, maka jika dia telah kembali, golongan tadi, ta'ifah tadi, fa aslihu, maka damaikanlah, bainahuma, di antara keduanya, bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan berlaku adillah, bil adli, dengan adil, wa aqsitu, dan berlaku adillah.
Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyenangi, al-muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Di dalam istilah bahasa Arab, kelompok atau golongan itu bermacam-macam. Digunakan dalam Al-Quran pun begitu. Ada kalanya firqah, ada kalanya hizb, ada kalanya fi'ah, ada kalanya ta'ifah. Nah, di antara kelompok-kelompok tadi atau jamaah juga golongan, yang paling kecil adalah ta'ifah. Jadi bahkan bisa satu orang itu disebut ta'ifah, satu saja, apalagi dua, ya itu. Nah, ayat ini menjelaskan apabila ada dua kelompok, juga bisa dua orang yang beriman saling berperang, bisa nggak? Bisa. Nah, ya itu para ulama mencoba mencari latar belakang ayat ini. Ada beberapa peristiwa, hal yang disebut dengan asbabun nuzul, antara lain yang diuriatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau saya sampaikan semuanya waktunya terlalu panjang. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW naik keledai pergi ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkata begini, enyahlah engkau dari sini, karena demi Allah saya terganggu dengan bau keledaimu. Inilah ucapan mereka, ucapan dia. Rasulullah diam. Nah, rombongan beliau yaitu orang-orang Ansor kemudian menjawab begini, demi Allah keledainya lebih harum daripada kamu. Bau keledai Rasulullah ini lebih harum daripada bau tubuhmu. Nah, pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul marah, maka kemudian terjadilah perkelahian di antara dua kelompok. Ini mukmin nih, ya, munafik kan masih tetap sebagai mukmin tampilannya, ya itu. Nah, karena dua-duanya ini marah, kemudian ini mencoba menyerang orang-orang Islam yang bersama Rasulullah, terjadilah peperangan. Nah, dengan menggunakan pelepah kurma, ada yang dengan memukul, pakai terompah dan seterusnya, maka turun ayat ini. Nah, ya, jadi itulah para ikhwan semuanya, terjadi memang. Ada lagi riwayat bahwasanya hal ini dikarenakan salah seorang sahabat melarang istrinya untuk pergi ke tempat keluarganya, kemudian istrinya itu menyampaikan kepada keluarganya marah, kemudian ketika suaminya sedang pergi, dia diambil paksa dibawa ke keluarganya. Ketika suaminya datang, istrinya tidak ada, marah. Terjadilah kemudian kelompok suaminya dengan kelompok istrinya berperang. Nah, ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, antara yang tadi terakhir
di dalam kitab Ibnu Katsir yang sedang saya hadapi ini. Kalau yang tadi di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Artinya apa para ikhwan? Yang pertama, bahwasanya dapat saja kemungkinan di antara orang yang beriman itu terjadi permasalahan, bahkan peperangan, dan masing-masing oleh Allah masih dianggap sebagai orang yang beriman. Jadi inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, jangan mudah menganggap apa yang tidak atau kelompok yang tidak sama dengan kita keluar dari iman, bahkan menganggap kelompok orang sono ini kelompok sini, sehingga kadang-kadang masalah-masalah kecil saja kita ini anggap sudah beda. Sana bersubuh menggunakan kunut, nah itu kelompok, itu bid'ah ya, itu. Nah kelompok sini misalnya berdoa bersama-sama, ini bid'ah. Tidak bisa saling bertemu hanya karena masalah kunut, masalah doa bersama, menganggap seakan-akan bukan mukmin lagi. Lah ini jelas bertentangan dengan ayat ini menurut saya. Sampai pun orang yang berperang oleh Allah dianggap sebagai orang yang beriman, bukan orang lain. Nah kemudian mesti ada kelompok yang mendamaikan. Inilah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi melihat terjadi peperangan antara orang Ansor dengan kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau perintahkan supaya berhenti mereka, jangan dilanjutkan peperangan itu. Begitu juga keluarga yang tadi saya katakan, istrinya namanya Ummi Zaid. Jadi inilah para hewan semuanya, fa aslihu bainahuma, mesti harus ada yang mendamaikan. Nah kalau ada yang tidak mau didamaikan, perangi, tetapi masih mukmin juga, sehingga dia mau kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah mereka itu kembali, kemudian selesaikan permasalahannya dengan adil, jangan berpihak. Karena memang orang yang mendamaikan kelompok atau dua kelompok yang bersengketa tidak boleh berpihak satu terhadap yang lain. Maka Allah menyatakan bil adli, dengan adil. Nah setelah itu masih diperintahkan wa aqsitu, dan berbuat adilah. Ada yang membedakan antara qisat dengan adil. Kalau adil itu sifatnya yang sifat kejiwaan. Kalau qisat itu yang tampak oleh mata. Karena kemungkinan yang dipersengketakan memang apa yang tampak oleh mata. Misalnya, ya saya membagi uang 50-50 kelihatan, itu namanya qisat. Nah kemudian apakah saya ridho atau tidak 50-50 tadi, itu namanya adil. Jadi lebih umum sifatnya. Inilah para ikhwan semuanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dilaksanakan ayat ini selesai, tidak akan ada terjadi pertentangan yang berlarut-larut di antara orang-orang yang beriman. Seandainya tidak mampu mendamaikan, minimalnya di sini tadi jangan berpihak, karena memang sesama-sama mukmin berpihaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti misalnya dulu pernah terjadi antara Muawiyah radhiyallahu an, antara Ali, kelompok Ali radhiyallahu an dengan kelompok Muawiyah. Nah, ada para sahabat yang memang di tengah-tengah. Saya tidak berpihak kepada Sayyidina Ali, saya tidak berpihak kepada Muawiyah. Selesai. Karena memang tidak mampu mendamaikan. Seperti kita ini sekarang, misalnya antara Yaman ya dengan Arab Saudi. Kita tidak mampu mendamaikan. Wallahu a'lam ya kita apa yang terjadi di sana. Yang di sini dikatakan Syiah, yang di sini katakan Sunni. Nah, kalau kita tidak mampu dan belum tahu realita kenyataannya, sudah jangan berpihak kita. Jangan ikut-ikutan kepada salah satunya, kecuali kita sudah tahu memang betul-betul yang satu salah. Nah, itulah yang diambil, sikap yang diambil oleh para ulama ketika mensikapi dua kelompok antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ketika Hasan al-Basri ditanya orang kemana beliau berpihak, apakah berpihak kepada Ali atau berpihak kepada Muawiyah, beliau berkata dengan bijak, peperangan besar yang dihadiri atau diikuti oleh para sahabat Rasulullah SAW, mereka memang orang yang besar-besar, sedang saya sendiri tidak turut hadir bersama mereka. Mereka lebih tahu persoalannya karena lebih dekat dan mengalami, sedang saya datang kemudian tidak tahu. Dalam hal mereka yang sepaham, kita ikut. Nah, dalam hal yang mereka berselisih, kita diam. Nah, kan pas. Inilah yang kita ikuti ya, itu. Jadi kalau memang kita sepaham dengan salah satunya, kita ikuti. Kalau kita tidak sepaham, diam. Begitu juga para tokoh-tokoh sesudahnya atau bahkan sebelumnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya tentang mana dua kelompok antara pihak Ali atau pihak Muawiyah yang benar, beliau menjawab begini, saya atau tanganku telah dibersihkan oleh Allah sehingga tidak terkena percikan darah yang tertumpah waktu itu. Maka saya berharap jangan kalian menanyakan kepadaku bagaimana pendapatku dalam perkara ini, supaya lidahku tidak turut berlumur dengan darah sesudah hal itu berlalu selesai. Nah, jadi inilah para ikhwan semuanya, mari kita bersikap di tengah-tengah. Apabila memang kita belum mampu atau tidak mampu menyelesaikan di antara permasalahan, bahkan pertentangan atau peperangan di antara orang-orang yang beriman. Karena apa? Nah, pada ayat selanjutnya Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ayo. wattaqullaha la'allakum turhamun.
innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah, baina akhawaikum, di antara kedua saudara kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, inilah pokok dari kehidupan orang yang beriman, yaitu mereka itu adalah ikhwah. Ikhwah arti aslinya adalah sama, kesamaan. Akhoyu akhi ukhuwatan. Jadi orang yang beriman itu aslinya, asalnya memang sama. Oleh karena itu tidak pantas terjadi persengketaan di antara mereka. Kalau ada orang beriman tidak mewujudkan, tidak dapat mewujudkan persaudaraan, nah hendaknya bertanya pada diri, saya ini sudah iman apa belum? Nah, karena Allah menyatakan orang beriman itu hanyalah, ini adatul hasr, bersaudara. Lah kok ada orang beriman bermusuh-musuhan? Mari tanya pada diri sendiri. Tadi saya katakan, kita jangan menjustifikasi, tetapi mari tanya pada diri sendiri. Kok saya tidak bisa bersaudara? Kenapa? Nah, padahal harusnya saya bersaudara. Karena apa? Dia mukmin. Jadi inilah pokok pangkal hidup orang yang beriman, itu adalah bersaudara. Nah, kemudian hendaknya aslih baina akhwaikum. Kalau terjadi permasalahan, diislahkan. Memang tadi saya katakan, di kalangan orang beriman mesti ada permasalahan, kecil atau besar. Rasanya tidak mungkin hidup ini tanpa masalah, tetapi harus diselesaikan dengan didamaikan di antara keduanya. Nah, ketika mendamaikan, dasarnya takwa. Wattaqullah, yang didamaikan pun begitu, hendaknya takwa juga yang dikedepankan. Jangan kepentingan pribadi. Saya mau mendamaikan, misalnya suami istri, mohon maaf karena istrinya cantik misalnya, nah ini nanti kalau janda mau saya ambil ini, nah sudah payah begini, ini tidak bisa adil. Nah, maka Allah itu contoh yang paling rendah ya, paling mudah lah begitu. Nah, yang begini ini jelas tidak diperbolehkan. Atau ada dua kelompok sedang bersengketa masalah tanah, masalah rumah. Nah, akhirnya saya berpihak kepada yang ini karena berharap dari sini saya mendapatkan bagian. Ah, itu tidak boleh. Nah, inilah para ikhwan semuanya. Jadi hendaknya dalam menyelesaikan permasalahan, orang yang beriman dasarnya hanya takwa, bukan karena yang lain. Di dalam Sahih Al-Bukhari pernah diceritakan tentang bagaimana seorang hakim yang adil. Ini mohon maaf waktunya agak tambah. Ada dua orang bersengketa, tapi persengketaannya positif. Ada orang membeli tanah, kemudian di tanahnya tadi terdapat sebungkah emas. Nah, yang membeli ketika dia mencangkul mendapatkan itu, dikembalikan kepada yang menjual. Pak, ini di tanah Bapak ada emasnya. Lah terus maksudnya, ya ini saya kembalikan. Loh, ya tidak bisa. Wong saya jual tanah itu termasuk apa yang ada di dalamnya. Pak, saya cuman beli tanah, Pak.
Kalau bapak tahu itu ada emasnya, mungkin harganya tidak semacam ini. Nah, maka saya kembalikan. Tidak bisa, sudah saya jual. Saya juga tidak mau menerima emas ini karena bukan hak saya. Saya hanya beli tanahnya. Coba bayangkan semacam itu. Inilah kalau orang beriman semacam itu, memang merasa bukan haknya, tetapi dipaksa bagaimanapun juga ini tidak mau menerima emasnya tadi. Ini pun dikembalikan, tidak mau juga menerima emasnya. Apa yang terjadi? Udah, kalau gitu kita sekarang ke muka hakim, kita minta keadilan. Datanglah mereka berdua, yang saya bayangkan ini kan harmonis sekali karena memang sama-sama mukmin. Datang menghadap ke muka hakim, diceritakan itu semuanya. Dah, hakimnya memutuskan, sudah kalau gitu ya bagi yang mau saja. Yang mau bagaimana? Kamu mau nerima emasnya? Enggak pak, karena saya telah jual tanahnya. Ya kalau gitu buat kamu. Enggak pak, saya beli tanahnya, bukan beli emas. Untung hakimnya cerdas. Ditanya, kamu punya anak perempuan? Punya. Kamu punya anak laki-laki? Punya. Sudah nikah belum? Belum. Nah sekarang begini, nikahkan, emas tadi jadikan mas kawin. Nah, selesai. Hanya macam itu. Inilah para hewan semuanya, kalau penyelesaian berdasarkan takwa, dan yang diselesaikan pun juga takwa, enak jadinya. Nah mudah-mudahan kita di kalangan orang beriman dalam menyelesaikan permasalahan dapat mendasari penyelesaian permasalahan dengan takwa, sehingga akan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Ya demikian. Ya, ya. 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 Sebenarnya ini yang sering kita sampaikan, ya memang harus ada ulil amri minkum. Inilah pentingnya imam, inilah pentingnya umarok di kalangan orang beriman. Karena kalau dihubungkan dengan An-Nisa 59 jelas, apabila terjadi di antara orang yang beriman itu perselisihan, mesti harus faruddu ilallahi war rasul. Tanpa adanya kepemimpinan, sulit rasanya menyelesaikan permasalahan ini. Karena jelas ayatnya terhadap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan pada Allah, pada Rasul, dan kalau memang di dalam Al-Quran kemungkinan tidak ditemukan jawabnya, di dalam hadis pun juga tidak ditemukan jawabnya, faruddu ila rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ulil amri minkum, kepada ulil amri di antara kalian. Jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kepada ulil amri minkum di antara orang yang beriman, bukan pada yang lain. Inilah pentingnya ulil amri. Maka para ulama menjadikan alasan
menjadikan ayat ini sebagai dasar wajibnya ditegakkan kepemimpinan dalam Islam, baik itu namanya imamah maupun khilafah. Satu, ya itu. Nah, alhamdulillah, walaupun dalam skala kecil kita sudah mempunyai inilah pentingnya hidup dalam berjamaah. Maka ada permasalahan dalam soal agama, kembalikan kepada ulil amri. Dan alhamdulillah, kalau memang sama-sama landasannya takwa, selesai. Tapi kalau landasannya tidak takwa, memang ini yang kadang-kadang tidak terselesaikan. Kemudian kriteria bahwat adalah ketika bahwa ya bagi itu memang artinya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya adalah penyimpangan, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari As-Sunnah, itulah namanya bagho. Nah, kalau memang mereka menyimpang dari Quran, dari Sunnah, nah boleh kemudian orang ini diperangi. Jadi itulah kriteria bagho, adalah menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul. Demikian, wallahu alam bisawab. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.